perfect lah seperti itu ya, tanpa kelebihan, tanpa kekurangan maksud saya. Jadi pasti semuanya pun kita menggunakan kelas pintar pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ini hanya upaya saja untuk memotivasi anak-anak biar lebih semangat lagi, karena ini bisa dibuka kapanpun Bu. Jadi selesai belajar, anak-anak mau buka sendiri e-booknya, mau baca lagi boleh, silahkan. Mau main-main game edukatifnya silahkan, seperti itu. Nah, untuk LK yang kita mengambil seperti kemarin rasanya frekuensinya tidak akan sama seperti yang lalu Bu, karena memang pertimbangan kami adalah untuk kondisi sekarang kita minimalisir dulu ya, untuk minimalisir untuk bertemu untuk orang tua dan guru, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada print out lagi, hanya memang tidak sebanyak atau 100% seperti yang lalu. Seperti itu Minabila. Assalamualaikum Minabila. Boleh di-unmute, Umi? Ya, terima kasih, Bu. Oh iya, oke. Ya, sama-sama, Umi. Oke. Baik. Boleh langsung aja, Bun, kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung sapa-sapa, boleh langsung di-unmute saja. Dengan sebutkan nama Ananda ya, Bun, biar saya nggak terlalu kesulitan mencari. Ya. Ya. Assalamualaikum, okay. Saya Mama Kenzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Kenzi. Saya mau tanya Bu, kan selama ini video call Tafis dan Yanbu'a itu masing-masing cuma 2 kali per minggu ya. Ini di luar kelas pintar nih Bu, maaf. Iya. Mengingat Kenzi juga udah kelas 6 dan harus ngejar ketertinggalannya dia. Kalau misalkan saya pribadi request untuk lebih banyak, maksudnya 1 minggu itu ada Tafis dan Yanbu'a, kira-kira gimana ya Bu ya? Untuk yang terakhir Bu, maaf Bu. Ya yang untuk Tafis dan Yanbu'anya kalau misalkan diperbanyak itu gimana ya Bu ya? Nggak cuma 2 kali per minggu gitu loh Bu. Iya. Iya Bu, jadi memang karena memang waktu untuk belajar dalam artian belajar akademis dan istilahnya belajar efektif ya Bu ya, kita itu Senin sampai Kamis lah bisa dibilang. Kalau Jumatnya kita praktek ya. Nah jadi memang 4 hari ini memang harus kita bagi Bu jadi dua ya seperti itu. Adapun mungkin nanti teman-teman yang memang barangkali butuh pendampingan lebih atau memang mau ditambah intensitasnya dalam artian nanti guru tafisnya dan koordinator dari sekolah Bu ada Bu Latifah. Nanti juga saya akan cek ya, terutama untuk kelas 6, untuk kelas tinggi, anak-anak yang memang masih membutuhkan untuk pendampingan lebih untuk yang Bu dan tafis, nanti bisa disampaikan aja Bu, nanti apakah teknisnya di video call lagi, atau misalnya kalau memang sudah memungkinkan kita minta untuk hadir ke sekolah, seperti itu Bu. Nanti mohon diingatkan aja ya Bu ya. Oke, baik. Makasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Kalau misalnya lelah segera istirahat. Kemudian kalau misalnya kita mulai badannya kagak enak, segera minum hangat. Ya, maaf, saya pikir tadi ada pertanyaan dari ya Bu. Udah sama ya Bu ya, bisa. Minum 2 air gelas hangat. Bunda siapa Bu? Waalaikumsalam. Udah sama ya Bu. Ya maaf Bu. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bun, sehat. Alhamdulillah. Ya, saya ingin ini Bu, kalau menurut saya ya selama pembelajaran PJJ ini untuk kondisi anak saya sih ya Bu ya, maksudnya banyak sekali kemunduran gitu dari sebelumnya gitu. Jadi ada materi-materi tertentu yang memang dia tidak bisa menguasai gitu, seperti materi-materi yang bahasa, dan kadang-kadang materi-materi yang matematika juga dia agak kesulitan, walaupun saya berusaha untuk bisa menyimbangkan, mungkin berbeda dengan Zoom atau melalui visual seperti ini gitu ya. Nah, yang saya mau pertanyakan gini Bu, seandainya dia ada di bidang-bidang tertentu yang
kurang gitu Bu. Bagaimana sekolah bisa melengkapi itu gitu supaya dia bisa terpenuhi apa yang sudah dia pelajari untuk di kelas berikutnya. Karena saya pikir nanti kalau di kelas dasarnya dia kurang bisa memahami, di kelas SMP-nya atau di pesantrennya dia akan lebih tidak paham untuk mengikuti pelajaran selanjutnya gitu Bu ya. Ada nggak nanti ketika yang kurang ya, mungkin anak saya gitu ya, maksudnya ada penambahan-penambahan tertentu yang memang supaya terpenuhi yang tadi pembelajarannya kurang Bu. Itu ya. Bu yang saya ingin tanyain Bu. Ya, oke, makasih Bunda Salman. Ya itu ya Bun, Ayah Bunda semua memang kekurangan PJJ ini kita mau pakai metode apa juga rasanya kok tidak bisa ya menggantikan untuk kita tatap muka langsung. Aduh, sinyal saya kayaknya agak bermasalah nih. Ayah Bunda monitor, mohon maaf. Suara saya kedengeran? Kami memang menyediakan buku digital, lalu ada video animasi, lalu juga PowerPoint plus audionya. Jadi materi ini diberikan bervariasi, Bu. Jadi agar siswa juga tidak bosan baca buku, textbook mulu kan, isinya teks mulu, tulisan mulu. Jadi di kelas pintar itu ada video animasinya juga di mata pelajaran tertentu. Dan juga PowerPoint plus audio. Tujuannya agar siswa lebih mudah memahami materinya dan juga tidak bosan. Jadi belajar itu lebih antusias seperti itu, Bu. Nanti misalnya itu kurang, maaf, kita Bu, tadi bisa keputus saya. berkomunikasi nggak ya Pak? Maksudnya, anak saya belum bisa di materi tertentu gitu. Kita bisa berkonsultasi lagi untuk misalnya entah secara pribadi, entah materinya seperti itu. Iya, baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Dika. Mohon maaf Bu, lalu saya juga kayaknya ini internetnya nggak stabil banget nih, berulang kali kelempar. Ya. Tadi sudah dibantu dengan Pak Dika, Bu. Oke. Makasih Pak Dika. Mungkin melengkapi sedikit ya Bu. Jadi memang dari PJJ kemarin juga untuk anak-anak tertentu mungkin ada yang kesulitan kan, guru juga evaluasi ya Bu dari hasil yang diberikan. Kemudian kok ini agak tersendat ya seperti itu. Jadi kita kasih opsi untuk anak-anak, kita tawarkan untuk hadir ke sekolah gitu. Tapi memang tidak bisa banyak-banyak ya Bu. Jadi memang kemarin itu satu kelas itu kemarin ada beberapa mungkin 2-3 anak saja yang memang kondisinya mungkin di PJJ-nya agak terhambat. Seperti itu Bu, baik dari mungkin koneksi atau mungkin dari pemahaman yang mungkin kurang jelas. Jadi kita bantu untuk hadir ke sekolah. Jadi gurunya itu hadir ke sekolah juga untuk membantu anak-anak yang memang PJJ-nya agak terhambat. Seperti itu, Bu. Untuk nama-nama itu kita mengajukan diri atau dari pihak sekolah yang nanti akan menentukan, Bu? Ya, itu bisa dua-duanya, Bu. Jadi kemarin itu dari gurunya juga mengevaluasi, kemudian menawarkan. Ada juga dari orang tua yang memang mengajukan. Nah, nanti mungkin kalau memang gurunya merasa, oh ini masih bisa kok, Bu, masih bisa di rumah gitu kan, seperti itu. Nanti akan ada pemberitahuan dari gurunya Bu, seperti itu. Karena memang ya kita sih berharap tadinya itu dari waktu sebelum akhir tahun ajaran kemarin kita sudah setting untuk kita akan tatap muka sangat terbatas ya, jadi bisa 2 atau 3 orang dulu gitu kan tiap untuk kelasnya, dan apa nih yang mau kita berikan untuk ketika tatap muka itu kita kasih yang urgent aja, yang kira-kira kalau di rumah itu enggak terlalu lancar atau tidak tercover sama orang tua, seperti itu Bu. Betul. Ya, baik Bu Lia. Makasih Bu Lia untuk penjelasannya. Sama-sama Bu. Baik Bu, Ayah Bunda semua, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Bu Ria, saya masih mau nanya. Nora, oke. Ibu Nora, silakan. Saya mau nanya, kalau seandainya dalam waktu bersamaan anak saya buka akunnya dia, terus saya juga buka akunnya dia, itu masih bisa nggak? Oke, itu teknis tuh ke Mas Dika atau Mas Didi ya Bu ya? Oke, saya bantu silakan, jawab. Mas. Ya. Oke, Ibu, untuk penggunaan akun tidak bisa berbarengan ya Bu. Kalau misalkan satu akun sudah digunakan, jadi nggak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi nanti ya akan otomatis keluar kayak gitu. Oh, salah satu pasti keluar ya, soalnya saya maksudnya takutnya saya tugas keluar kota terus mau cek anak saya ikut nggak kelasnya dia gitu loh.
Oh, oke. Kalau Oh, kalau digunakan secara bersamaan belum bisa, Ibu. oh iya iya. Ah, Iya, seperti itu. terima kasih Mbak Didi. Ya, terima kasih. Eh, menambah pertanyaan, Mas Didi. Iya. Iya, mungkin yang dimaksud sama Ibu Naura tadi, eh, kalau kita pakai akun orang tua, sedangkan anak sedang menggunakan dengan akunnya sendiri, kan ada 2 akun kan nanti Betul. siswa dan orang tua gitu loh. Maksudnya ketika siswa sedang posisi PJJ dengan menggunakan media kelas pintar ini, terus kita orang tua menggunakan akun kita untuk mengecek gitu loh. Itu apakah bisa? Seperti itu. Oke, baik saya jawab ya Bu. Jadi sebenarnya untuk akun orang tua itu hanya secara garis besar untuk melihat progresnya aja Ibu. Jadi bukan secara langsung melihat kegiatan belajar mengajarnya. Kayak gitu misalkan dia sedang kelas nih, kalau sedang kelas misalkan dengan gurunya, nah itu dari akun orang tua memang tidak bisa kelihatan karena yang kelihatan itu di akun orang tuanya untuk progres belajarnya aja seperti apa. Jadi tidak langsung dia masuk kelas nanti ketahuan di akun orang tuanya. Jadi bukan seperti itu ya Bu untuk saat ini. Jadi kalau misalkan untuk akun orang tua itu hanya secara garis besar untuk melihat progres belajarnya baik di menu learn-nya, menu praktisnya dan juga menu tesnya dan juga nilai raportnya Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti sebatas pada progres belajar ya, bukan pada kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu gitu ya. Iya, Iya, betul. betul. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Jadi mungkin selesai belajar baru kita orang tua bisa lihat akunnya anak-anak ya. Iya, betul Ibu. Setelah selesai, Bu. Iya. Oh ya. Baik, makasih. Sama-sama Ibu. Bu. Ada yang mau ditanya di chat, ada yang mau bertanya itu di chat dengan Nabila sama Sudah Kak. Fadila ya. Itu Nabila Fadila. tadi sudah, Kak Dika sudah. Oh, itu dengan Fadila. Oh, Fadila. Hands up itu. Oh, maaf. Oke. Ya, oke silakan Mama Fadila. Boleh di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Fadila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat sehat. Alhamdulillah, amin. Silakan, Bu. Iya, saya mau tanya tentang teknisnya ke Pak Didi. Ini untuk, tadi kan disinggung untuk aplikasinya itu ada berupa kuis gitu ya. Terus pakai Zoom dan ada PowerPoint. Berarti medianya harus menggunakan laptop ya, Bu? Karena, Pak Didi, karena ada PowerPoint-nya gitu. Terus itu pertama. Yang kedua yang saya tanya, untuk akunnya itu kan kemarin Bu gurunya udah nanyain alamat email sama nomor telepon. Itu nanti untuk bikin akun si anak, kalau misalnya nanti kita mau ganti alamat emailnya gitu, maksudnya gimana ya? Saya agak kurang ngerti tuh untuk alamat email dan nomor teleponnya. Oke, saya jawab ya Bu ya. Ya, saya bantu jawab. Yang pertama, jadi kelas pintar ini bisa diakses tidak hanya menggunakan laptop, Ibu. Menggunakan handphone juga bisa. Nah, kebetulan untuk murid ini bisa menggunakan aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store ataupun di App Store jika menggunakan iPhone. Nah, nanti tinggal di-download aja aplikasinya. Nanti setelah di-download bisa menggunakan aplikasi secara langsung. Nanti tinggal login aja menggunakan akunnya masing-masing. Nah, nanti bisa diakses melalui aplikasi. Nah, kemudian kan materinya tadi dalam bentuk PowerPoint. Memang betul Ibu dalam PowerPoint, tapi bukan maksudnya file mentah secara PowerPoint seperti itu Ibu. Jadi sudah include dengan aplikasi kelas pintarnya. Seperti itu. Jadi nanti bukannya file mentah PowerPoint, tapi materinya itu sudah dalam include dari aplikasi itu sendiri, Ibu. Jadi nggak perlu lagi buka PowerPoint kayak gitu. Jadi cukup buka mata pelajarannya aja, nanti sudah keluar materinya. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, kalau pertanyaan ke nomor 2, nanti kalau misalkan waktu-waktu mau direvisi emailnya, itu nanti bisa Ibu di-request biar direvisi. Kayak gitu bisa ya, Mas Dika ya? Bisa. Tapi mungkin yang mau saya infokan seperti ini, Bu. Kan kalau untuk SD itu tidak semua siswa ataupun tidak semua siswa punya nomor telepon ataupun email. Pastikan masih pakai email ataupun nomor telepon orang tuanya. Oleh karena itu, ketika pendaftaran atau registrasi akun, itu siswa tetap pakai nomor telepon ataupun email orang tuanya.
Dan untuk orang tuanya, akun orang tuanya itu nanti dibuatkan sendiri akun dari kelas pintarnya. Namanya akun dummy istilahnya kalau di dalam IT. Jadi akun dummy itu nanti bukan pakai email orang tua. Jadi nanti dibuatkan dari kelas pintarnya. Mungkin nanti bisa dibagikan ya Bu Wirya melalui wali kelasnya untuk akun siswa dan orang tuanya seperti itu. Iya, nanti dibagikan akunnya. Kalaupun memang kemarin ada kan kakak adik seperti itu ya Bu, ada emailnya yang sama. Nah itu sudah otomatis dibuatkan yang satunya itu dari kelas pintar. Jadi sudah berbeda. Seperti itu Bu. Jadi yang buat akun untuk anaknya itu nanti dari kelas pintarnya. Kita yang nge-share ke guru itu hanya akun email kita ya, email orang tua aja, sama nomor telepon orang tua. Oh, oke, iya. Betul ya. Bu, betul. Oh iya. Baik, Bu Ria, Pak Didi, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut ke yang lain? Ayah, Bunda, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung unmute ya. Maaf Bu, Pak Didi dan Pak Dika. Jadi alamat email dan nomor handphone itu hanya sebatas untuk login ya, untuk daftar aja ya. Iya, betul Ibu. Jadi nggak pengaruh ke yang lainnya ya. Misalkan dia ganti perangkat atau apa, itu nggak pengaruh ya? Tidak berpengaruh Ibu. Jadi email dan nomor telepon itu hanya syarat untuk registrasi akun Bu, akun siswa seperti itu. Kalau untuk akun orang tua itu nanti dibuatkan sendiri oleh kelas pintar sendiri, oleh tim produk kelas pintar seperti itu. Takutnya kan mungkin ada yang ibu bekerja gitu kan, harus keluar gitu, nggak bisa dampingin anaknya gitu, jadi nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah Ibu. Tidak masalah Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh langsung unmute ya Bu, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Pak Didi, Pak Dika, ini kalau belajar nggak ada iklan kan? Takutnya iklan. Tidak ada Ibu, tidak ada iklan. Kayak di YouTube ya Bu. Masuk gitu. Ya Allah. Lolong gitu ya tahu-tahu. Tidak ada iklan Ibu. Kita ini platform pembelajaran. Assalamualaikum, mau nanya buat Pak Dika dan Pak Didi ya, saya Bunda Dika. Untuk platform pintar ini, apakah pas pada saat praktisnya itu, apakah bisa diulang atau tidak? Kalau misalnya, saya kan pernah ngikutin kalau yang pakai Han Academy itu, misalnya kita ada target sampai ujung, ternyata kita masih menuhin 80% jawaban yang benar gitu. Kalau terus kita bisa diulang. Nah, kalau di kelas pintar ini, apakah bisa pas praktisnya itu misalnya kita ada yang salah, apa bisa diulang apa enggak? Apa gimana? Oke, saya bantu jawab ya Bu. Praktis di kelas pintar, semua materi yang ada di kelas pintar itu bisa dibuka kembali Ibu. Jadi tidak cuma sekali. Kalau misalkan Ibu mau praktis, terus kemudian nantinya mau praktis lagi, itu bisa dibuka kembali menu praktisnya. Jadi bisa diulang-ulang sebanyak mungkin Ibu, sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti bisa ya diulang, maksudnya kan biasanya kalau praktis ada benar berapa gitu kan, yang pas masih saya benarnya 8 dari 10, berarti kita ulang lagi sampai kita benar semua juga bisa ya berarti ya? Bisa Ibu, itu hanya sebatas latihan kalau praktis Ibu. Iya benar. Iya. Kalau tanya yang nggak bisa diulang, yang tesnya berarti? Yang tes bisa diulang, cuma nanti begitu diulang ya soalnya beda lagi Ibu. Oh ya, di randomin lagi kan? Iya betul. Ya, makasih. Ya, terima kasih Ibu, sama-sama. Mungkin saya mau menambahkan juga, tadi ada satu pertanyaan yang mungkin saya agak miss, mengenai orang tua yang mau lihat anaknya ikut kegiatan belajar di kelas atau tidak. Nah, nanti itu bisa dilihat dari absensinya Ibu. Anak saya ikut kelas gak ya hari ini? Nah, nanti tinggal dicek di absensinya. Dan kelas pintar ini ada menu untuk absensi juga. Jadi nanti bisa dilihat anaknya ini hadir dalam kegiatan kelas atau tidak, seperti itu.
Ria, maaf, berarti Ya, kalau sudah ikut kelas pintar nggak perlu kirim foto atau itu ya, foto kehadiran atau apa ya. Jadi sudah ada otomatis di absensi di kelas pintar itu ya Bu ya, sudah masuk iya, situ ya. betul Bu, betul. Dan kemarin juga terakhir, ya kemarin itu memang awal-awal kan memang kita foto ya Bu. Kemudian terakhir-terakhir itu memang kita minta mungkin orang tua saja yang menjapri ke gurunya bahwa anak saya belajar. Tapi kalau sudah terekord ada di yang Bu Atafis hadir, kemudian di Zoom juga sudah ada gitu kan ya, itu biasanya tidak usah kirim WA lagi, tidak apa-apa. Itu sudah otomatis hadir seperti itu Bu. Maaf Bu Ria, menambahkan untuk mutabaah harian gimana Bu? Masih jalan Bu. Masih jalan berarti ya? Ya, masih. Oke. Terima kasih Bu Karena Ria. itu program sekolah. Iya, sama-sama Bu. Bu Ria, saya mau nanya lagi, Mama Fadila Iya. ini. Oke. Iya, Mama Fadila. Itu tadi kan Pak Didinya jelasin kalau untuk materi yang ada di kelas pintar itu sesuai dengan apa Diknas ya, pelajaran dari Diknas ya. Tapi kan selama ini setahu saya kan untuk materi pelajaran itu kan Al-Izzah gurunya sendiri yang bikin kan untuk materi pelajarannya. Jadi sekarang kita yang di kelas pintar itu udah mengacu dengan buku yang dari Diknas gitu ya Bu. Bukan materi yang ada di kelas pintar itu bukan yang bukan dari gurunya. Iya. Oke. Ya begini Bu, jadi memang kalau misalnya kemarin itu sebenarnya sama Bu materinya, hanya memang kita pilih-pilihkan. Nah yang di sini juga sama Bu, jadi tugas yang diberikan juga nanti dipilih-pilihkan gitu, mana yang sesuai dengan tahapan kayak misalnya matematika itu kan kita punya benang merah ya Bu, kita punya batasan-batasan materi yang harus pelajari anak, termasuk bilangannya itu kalau kelas 1 itu kita hanya berikan bilangan berapa sampai berapa. Kemudian perkaliannya juga sama. Kalau mulai kelas 2 itu baru kita kenalkan di semester 2 perkalian 2, 5, 10. Lanjut nanti di kelas 3 ditambahkan perkalian 3 dan 4. Lanjut lagi nanti di kelas berikutnya ditambahkan 1 lagi atau 2 lagi sampai ke kelas 5. Begitu kelas 6 mereka sudah dapat semua. Jadi itu masih kurang lebih sama Bu, terutama untuk matematika ya. Kalau untuk di kelas pintar ini kan sama dengan buku tematik. Memang kalau untuk kelas rendah itu sudah include, jadi materinya memang matematikanya sedikit. Jadi ini juga sama nanti diberikan oleh gurunya juga Bu, gitu. Hanya memang nanti kalau dari soal itu akan dibuat juga sama gurunya, seperti itu Bu. Jadi untuk materi yang ada di kelas pintar tetap gurunya yang buat dari Aliza sendiri, bukan sesuai dengan ini ya materi dari dinas gitu ya Bu ya. Karena kan kalau yang saya lihat kalau untuk materi Al-Izzah ini beda Bu sama buku dari dinas ya. Kalau dari buku benar-benar itu kan bobot soalnya itu lebih susah kalau saya lihat dibanding Al-Izzah tuh. Iya Bu, ya kurang lebih mungkin karena kelas rendah ya Bu. Jadi kurang lebih memang kita agak lihat-lihat kondisi rata-rata anak. Ya jadi bisa jadi angkatan tahun ini sama angkatan tahun sebelumnya itu benar-benar nggak sama persis gitu, jadi memang kita sesuaikan gitu kan, kita lihat nih rata-rata anak di tahun ini seperti apa gitu kan. Nah itu bisa kita naikkan atau kita turunkan atau sama seperti itu Bu. Jadi kalau materi umumnya yang tematik terutama ya kurang lebih sama, kayak misalnya tema-temanya masih sama, materinya masih sama, hanya mungkin nanti dalam bentuk soalnya saja nanti yang akan dipilih-pilihkan sama gurunya. Tapi untuk buku pelajarannya kalau biasanya kan kita mengacunya sama sih ke Kurtilas juga. Nah yang sekarang Kurtilas juga tapi yang memang dari kelas pintar ini untuk buku e-booknya sendiri itu yang bisa anak baca setiap saat itu kurang lebih sama Bu sebenarnya. Hanya memang mungkin namanya banyak penerbit, banyak versi ya Bu gitu. Jadi kalau kemarin memang kita tidak mengacu ke satu buku khusus gitu. Tapi yang materinya saja kurang lebih sama dengan dari kelas pintar ini Bu. Hanya soalnya saja nanti yang dipilih-pilihkan sesuai materinya dari kelas pintar. Tapi karena kan nggak mungkin kalau bacaannya berbeda, soalnya bacaannya A kita kasih soal B seperti itu kan tidak mungkin ya. Jadi yang sesuai yang masih bisa anak-anak kerjakan kita pilih-pilihkan, tapi materinya dari kelas pintar. Ya baik Bu Ria, terima kasih penjelasannya Bu. Ya sama-sama Oh Fadilah.
Baik, Ayah dan Bunda, masih adakah yang ingin bertanya? Silakan langsung unmute ya. Untuk raise hand sudah tidak ada yang bertanya. Apakah masih ada ya Bunda? Oh ya, mungkin sekedar info ya Bunda, nanti kita juga akan BIMTEK bersama nanti mendekati mungkin setelah mulai tahun ajaran baru lah gitu di pekan-pekan awal kan kita itu mulai puasa Arafah, kemudian Idul Adha, lalu libur sebentar ya, lalu MOS. Nah nanti di waktu-waktu pekan-pekan awal itu kita akan BIMTEK. Jadi orang tua dan anak juga bisa ikutan, kemudian penjelasannya juga dibantu oleh tim dari kelas pintar untuk BIMTEK-nya. Nah, bisa jadi nanti juga kita akan simulasi dulu Bu dengan guru-guru dan anak gitu langsung. Kalau guru-guru insya Allah pekan ini ya, jadi sepekan kemarin kita sudah raker sekaligus persiapan pelatihan guru-gurunya untuk menggunakan kelas pintar ini gitu. Jadi nanti kita akan BIMTEK dan simulasi juga. Nggak langsung benar-benar menggunakan ini langsung mulai seperti itu Bu. Bu Ria mau nanya, bisa nggak? Masih bisa nggak? Boleh. Ya, ini Bu, kalau untuk Satria gimana ya Bu sistemnya? Ya Bu, terima kasih pertanyaannya. Untuk Cia ya Bu, kalau Cia itu kan, jadi untuk anak-anak yang kan kita sudah siapkan untuk guru pendamping ya Bu, untuk anak-anak ABK. Kemudian nanti sudah ada juga jadwalnya dengan guru shadow-nya itu untuk video call sendiri, bisa di dalam jam pelajarannya atau di luar. Jadi kita lihat juga kira-kira Ananda bisa barengan nggak, mau ikutan nggak bareng kelas pintarnya, seperti itu. Boleh juga gitu kan diikutkan Bu. Nanti untuk dari guru shadow-nya sendiri itu ada khusus Bu video call sendiri Bu, individu. Enggak, maksudnya untuk materinya itu kan kalau di kelas pintar kan sudah ada memang materinya seperti itu gitu kan. Nah, kalau untuk Satria gimana? Iya Bu, itu shadow-nya Bu nanti yang buatkan Bu nanti. Berarti tidak menggunakan aplikasi kelas pintar kalau gitu. Kan kalau kelas pintar sudah ada soal sendiri kan? 100% tidak menggunakan tidak gitu. Tidak 100% juga Bu. Jadi kita lihat kondisinya Bu. Nanti memang ada yang memang bisa gabung bersama yang lain, ada yang tidak bisa sama sekali, atau ada yang setengah-setengah masih bisa gabung. Atau nanti sambil berjalan nanti kita lihat lagi Bu seperti itu. Tapi untuk awalnya yang saya bisa sampaikan seperti itu, bahwa nanti akan ada dari guru shadow-nya sendiri untuk bimbingan ke anak-anaknya. Oke. Berarti mungkin kalau saya pengen nguji gitu ya, Satya mengikuti materi yang dari kelas pintar itu bisa ya dari aplikasi itu ya? Bisa Bu, bisa. Itu tidak mampu gitu Bu ya? Kita berikan untuk semua Bu itu. Nanti akunnya sudah dibuatkan semua. Oke. Iya. Oke, makasih Bu Ria. Iya, sama-sama Bu. Baik. Lanjut ke yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Mas Dika atau Mas Didi boleh dibantu dokumentasi ya. Saya ini soalnya sinyalnya agak up down. Baik Ibu. Bentar Ibu. Baik, Ayah Bunda, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oke. Sepertinya sudah tidak ada ya Bu. Nanti misalnya setelah ini mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan by WA itu dengan guru kelasnya yang sekarang ya. Boleh nanti insya Allah nanti kalau memang kami bisa jawab, kami jawab. Kalau tidak bisa ya kami share ke tim dari kelas pintar untuk bantu kami untuk menjawabnya gitu. Setelah ini nanti akan ada BIMTEK juga dan simulasi ya Bu dan Ayah di rumah. Baik. Bu Wirya mau nambahin sedikit? Oke, boleh? silakan. Ya, makasih. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih penasaran seperti apa sih kelas pintar, mungkin selain bisa dicoba download aplikasinya dan webnya, bisa juga Bapak Ibu nanti lihat di YouTube-nya Kelas Pintar Indonesia nama channelnya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat kelas pintar itu seperti apa sih.
gitu. Bagaimana cara penggunaannya, di situ ada tutorialnya juga. Seperti itu. Kelas Pintar Indonesia ya? Oke, baik, terima kasih infonya untuk Kak Dika. Dari Mas Didi, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Ibu. Cukup ya? Ya, dari Ayah dan Bunda semua? Baik. Oke, seolah nanti materi hari ini nanti saya record ya Bunda semua. Seolah nanti minta waktu untuk kita bisa siapkan. Seolah nanti akan kita share kalau sudah siap. Kemudian kalau memang masih ada pertanyaan yang timbul setelah sosialisasi hari ini, seolah bisa disampaikan by WA. Kalau memang ternyata pertanyaannya banyak ya, kita minta waktu untuk menjawabnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja dan Bunda nanti kita lanjut di BIMTEK nanti kalau sudah mendekati masuk tahun ajaran baru ya. Apakah sudah cukup untuk pertanyaannya hari ini? Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya tutup ya Bunda semua untuk sosialisasi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya, antusiasnya. Mudah-mudahan ini upaya dari kami, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan menghasilkan juga sesuatu yang baik. Adapun nanti misalnya masih ada kekurangan di sana-sini, ya kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, mohon masukannya juga, dan mohon doanya supaya kita bisa segera keluar dari situasi ini. Dan kalau seandainya nanti kita kondisi sudah memungkinkan kita untuk tatap muka walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, insya Allah kita pasti akan upayakan walaupun misalnya kita gilir ya seperti itu ya Bu, jadi mungkin 2 anak 3 anak yang memungkinkan untuk kita undang untuk masuk ya, insya Allah kalau memang sudah memungkinkan insya Allah akan kita lakukan seperti itu. Tapi untuk sementara info yang kami terima ya kita masih PJJ seperti itu Bun. Mudah-mudahan cepat selesai lah, cepat kondisinya setidaknya cepat ada penurunan atau istilahnya progres yang baik lah dari sekarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, mungkin saya tutup ya Bunda semua, juga Mas Dika dan Mas Adi. Terima kasih banyak sekali lagi atas semuanya, Bunda, partisipasinya, atensinya, antusiasnya. Kami tunggu kalau memang ada masukan dan lain-lainnya, insya Allah pelan-pelan lah kita akan perbaiki dan mudah-mudahan juga seperti tadi ini bisa memenuhi harapan kita bahwa anak-anak bisa lebih semangat, lebih antusias lagi untuk belajarnya karena ini bisa dibuka sewaktu-waktu kalau memang mereka mau ulang seperti itu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah bersama-sama kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan tim kelas pintar mohon maaf sebesar-besarnya pada ayah dan bunda semua apabila dalam sosialisasi hari ini ada perkataan atau sikap kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan lancar ya bunda semua. Oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ibu Ria dan tim kelas pintar. Semoga sehat-sehat semuanya. Belajar yang lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafalannya bertambah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih. Saya izin end meeting ya bunda semua. Iya Bu Ria.